Biasanya sahabat-sahabat tani itu ketika menemukan jenis kopi seperti ini, apa yang dilakukan? Yang sering dilakukan yaitu hanya menambah dosis pupuknya dikuatin. Tapi ketika menemukan jenis batang kopi seperti ini, maka tidak akan maksimal dan hanya buang-buang duit saja. Jadi sekali lagi solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Semoga pagi ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sahabat tani, ketemu lagi di channel Lingkup Pertanian. Oke, di video kali ini saya akan membahas masalah sambungan ya. Yang dimana sambungan yang akan kita bahas ini biasanya sambungan ini secara pertumbuhannya normal dan bagus ya, baik itu batang maupun daun. Namun ketika berproduksi itu tidak maksimal atau banyak yang gagal. Mungkin juga di tempat-tempat sahabat tani pasti ditemukan jenis kopi seperti ini. Bagaimana sih cara mengatasinya? Jadi di sini saya ada dua solusi untuk mengatasi hal tersebut. Jadi bagaimana caranya? Kita simak dan kita langsung posisi ke batang kopinya. Ya sahabat tani, jadi ini posisi batangnya ya. Ini di batang ini ada dua sambungan ya, ada Tugu Sari dan kopi Skincau atau jenis waspada. Ya mungkin ini hanya sekedar contoh dan masih ada ya di tempat lain yang secara pertumbuhan batang dan daunnya lebih bagus dari ini, namun setiap kali produksi tidak maksimal. Ini posisi Tugu Sari. Ini kalau bicara secara perawatan ini sama saja seperti yang lainnya ya. Setidaknya kalau yang lain itu walaupun tidak lebat tapi masih kelihatan ada buahnya, namun ini jarang sekali ya yang terlihat. Dan ini saya sudah sering kali mencoba ya, baik itu pemupukannya ataupun perawatannya itu sudah maksimal, namun kenyataannya masih seperti ini. Dan ini ya pengalaman yang sudah saya alami. Jadi kalau menemukan batang kopi atau jenis kopi seperti ini, dikasih pupuk seberapapun ya, walaupun banyak itu tetap tidak akan maksimal. Jadi apa sih penyebabnya kalau seperti ini ya? Nah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, ini memang dari batang bawah ini sudah tidak produktif ataupun kita mengambil bibitnya waktu penanaman itu memang tidak bagus. Dan yang kedua, bisa jadi untuk bibit sambungan ya, bibit yang untuk nyambung itu juga tidak bagus. Namun sahabat tani perlu diketahui kalau jenis kopi yang di depan saya ini ada kopi Skincau-nya ya atau waspada, ini sebenarnya kalau disambung di tempat lain ataupun di posisi batang lain ini buahnya bisa maksimal. Namun di batang yang satu ini tidak maksimal, jadi saya rasa ini pengaruhnya ada di batang bawah. Posisi batang bawahnya memang tidak maksimal ya, ataupun tidak berproduksi dengan baik, jadi disambung dengan bibit apapun ini tidak akan maksimal ya sahabat tani. Jadi sebelum kita bahas solusinya ya, kita tengok dulu yang ada di sekitar ya. Ini secara apa ya, kondisi tanah sama, dan di sini bisa kita lihat perbedaannya ya. Yang lain meskipun tidak begitu lebat tapi yang lain masih mampu berbuah ya. Kita bisa lihat di sini ya, posisi tanah sama, posisi batang sama, secara perawatannya pun sama, tapi yang lain masih bisa menunjukkan produktivitasnya dengan baik, baik itu sambungan Tugu Sari, Komari dan sebagainya. Tapi untuk khusus batang yang satu ini ya, khusus yang batang ini memang tidak. Ini sungguh jauh berbeda sekali. Sekali lagi mungkin sahabat-sahabat tani pasti menemukan di kebunnya ya, ada jenis-jenis kopi seperti ini. Oke, langsung saja kita ke solusinya ya. Jadi yang pertama, solusinya ketika sahabat tani menemukan batang kopi yang seperti ini, bisa diganti dengan sambungan baru. Itu uji coba yang pertama ya. Ketika sambungan seperti ini maka bisa diganti dengan sambungan baru. Apakah nanti hasilnya masih sama ataupun berbeda?
Jika sambungan barunya tadi hasilnya masih sama, berarti untuk kita langsung ke solusi yang kedua. Apa solusi yang kedua? Jadi kalau seperti ini kita tidak usah eman ya, kita sayang kalau selalu buang-buang duit ya, karena sekali lagi walaupun dikasih pupuk yang banyak, jenis kopi ini tidak akan pernah maksimal. Untuk mengatasinya, solusi yang kedua yaitu bisa kita bongkar dan kita ganti tanaman yang baru. Kita cari bibit yang produktivitasnya bagus. Oke, sekali lagi, jika sahabat tani menemukan jenis batang kopi seperti ini, ketika dirawat ya, pertumbuhan batang ataupun ranting, daun dan sebagainya itu maksimal, namun ketika produksi tidak maksimal, maka sekali lagi bisa diuji coba dengan sambungan baru ya, kita ganti sambungan baru. Namun ketika sambungan baru pun tidak maksimal, maka solusi yang kedua ataupun ini sudah menjadi solusi pamungkas, yaitu kita bongkar dan kita ganti yang baru, tanaman baru ya, kita cari bibit-bibit yang produksi. Kalau yang di depan saya ini seperti yang saya bilang di awal, memang ini sudah saya ganti sambungan. Ini ada sambungan sekincau, karena awalnya ini tugu sari dan kita ada sekincau, dan kopi sekincau ini ataupun jenis kopi waspada ini ketika disambung di batang yang lain ini bisa maksimal, namun di batang ini tidak. Artinya ini berarti batang ini memang harus diganti, dan ini nanti akan dibongkar, kita akan ganti yang baru. Oke sahabat tani, jadi bagaimana menurut sahabat-sahabat tani? Saya yakin di tempat sahabat-sahabat tani juga banyak jenis kopi seperti ini ya. Jadi solusinya ya tadi sudah kita bahas. Yang pertama kita uji coba dulu dengan sambungan baru. Ketika nanti sambungan baru pun tidak bisa maksimal, maka solusi pamungkasnya yaitu dibongkar ya. Jadi catatannya memang di sini kita jangan eman. Ketika melihat tanaman kopi kita memang tidak maksimal, jadi langsung saja kita bongkar, kita ganti yang baru. Tapi biasanya sahabat-sahabat tani itu ketika menemukan jenis kopi seperti ini, apa yang dilakukan ya, yang sering dilakukan yaitu hanya menambah dosis pupuknya dikuatin. Tapi ketika menemukan jenis batang kopi seperti ini, maka tidak akan maksimal dan hanya buang-buang duit saja. Jadi sekali lagi solusinya, ketika diganti sambungan baru masih tidak maksimal, maka bisa dibongkar, diganti tanaman baru. Oke sahabat tani ya, jadi kita memang sebagai petani terus belajar dan terus untuk jadi pengamat di kebun sendiri ya, karena di kebun sendiri hanya kita yang tahu dari kondisi lahan kita, dari tanaman kita, memang kita yang lebih paham. Jadi sahabat tani, ketika kita merawat kebun ya, tidak hanya sekedar apa ya, ketika kita nyemprot atau wiwil ya, ketika selesai nyemprot kita sudah tinggal, ketika wiwil selesai tinggal. Jadi tidak seperti itu. Seharusnya ketika kita melakukan pekerjaan walaupun sudah selesai, alangkah baiknya kita perlu pengamatan ya, karena banyak sekali permasalahan yang ada di kebun kita yang jarang sekali diamati oleh kita. Jadi seperti menemukan jenis-jenis kopi seperti tadi itu biasanya masih dipertahankan terus ya. Saya rasa kalau seperti itu masih dipertahankan, maka tidak akan pernah maksimal. Jadi sekali lagi ketika kita menemukan hal seperti itu ya, kita langsung ambil tindakan tegas ya, jangan eman-eman, karena masih banyak sahabat-sahabatan yang eman. Kita dirawat, wah ini batangnya bagus, posisi rantingnya bagus, daunnya subur, harapannya wah tahun depan ini pasti bagus. Tapi kalau kopi yang seperti tadi yang kita bahas itu tidak akan maksimal, hanya satu tadi solusinya, diganti. Oke sahabat tani, mungkin itu sedikit saja, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, terus belajar, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.